Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Jadi di video kali ini kita sudah bersama handphone terbarunya Tecno ya. Tecno kita tahu familiar banget ya sama barang kualitas gamingnya. Di sini series POVA terbaru dari Tecno ada Tecno POVA 7 5G. Dan di video kali ini juga kita bakalan bahas kelebihan dan kekurangan dari handphone gaming satu ini. Jadi simak video ini sampai habis biar kalian bisa cantumin komentar terkait pendapat kalian di review kali ini. Cus, lanjut kita mulai ke kelebihannya dulu ya. Jadi yang pertama sudah terpampang nyata. Di sini kelebihan yang pertama itu dari segi desainnya. Menurut pendapat aku, desainnya ini ganteng banget sih. Dengan ilustrasi 3D-nya, di sini dia ada seperti ilustrasi 3D yang menonjol ya, seolah-olah memiliki celah. Padahal di bagian belakangnya ini dia dilapisi pelindung kaca ya untuk backdoor-nya. Dan di bagian belakangnya ini terlihat desain yang begitu kompak ya, dengan identitasnya yang tertulis di bagian backdoor-nya. Seperti baterai, NFC, dan kameranya yang super banget. Terus, di poin kelebihan yang kedua, itu terdapat di bagian depan ya. Dengan identitasnya sebagai handphone yang juaranya di bidang gaming, handphone ini sudah memiliki refresh rate hingga 144 Hz yang memberikan pengalaman visual yang sangat mulus dan responsif saat bermain game. Terus kelebihan yang ketiga itu ada di bagian chipsetnya ya, jadi otak dari semua sistem. Chipsetnya itu ditenagai oleh MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Jadi udah gacor banget ya. Ini adalah chipset yang paling kencang lah ya di kelasnya untuk bermain game dan multitasking. Kalian bisa lihat langsung ya di sini. Terus kelebihan selanjutnya, ini kelebihan yang keempat ya, terdapat di bagian baterainya. Jadi sesuai yang tertulis di bagian belakang ini, baterainya itu udah super besar, yaitu sudah 6000 mAh yang memberikan daya tahan yang lama ya untuk penggunaan jangka panjang seperti bermain game berat gitu pasti menguras energi baterai ya tentunya. Ataupun pemakaian yang biasa aja, itu pemakaian normal seperti hanya sosmed dan chatting-chattingan sedikit lah ya. Itu bisa tahan berhari-hari jadinya. Terus nggak hanya disupport baterai besar, di sini pengecasannya juga harus besar ya. Jadi dengan baterai besar itu untuk ngecasnya itu nggak perlu waktu lama karena udah disupport juga dengan 45 watt flash charge. Terus yang kelebihan yang selanjutnya itu di poin yang kelima ya kalau nggak salah. Itu dari sistem pendinginnya. Karena notabene ini adalah handphone untuk gaming ya. Sistem pendinginnya itu dilengkapi dengan sistem pendingin vapor chamber seluas 5300 mm kubik untuk menjaga suhu tetap optimal saat bermain game. Jadi suhunya itu tetap stabil lah, walaupun berapa match gitu main gamenya itu tetap stabil dengan game berat ya. Jadi tangan kalian nggak bakal kerasa kepanasan sih, walaupun nggak pakai case ataupun dengan case. Terus kelebihan yang selanjutnya itu dari price-nya ya. Jadi dengan kualitas desain, terus chipset, layar, dan kelebihan sebelumnya yang saya sebutkan, itu harganya ini sangat terjangkau ya di kantong para pemirsa. HP sekeren ini harganya mulai dari 3 jutaan aja ya. Kalian udah bisa dapetin Tecno POVA 7 5G ini. Jadi sampai di situ aja sih untuk poin kelebihan dari Tecno POVA 7 ini. Selanjutnya, kita masih masuk ke poin kekurangannya ya. Di sini poin kekurangannya sih menurut aku nggak muluk-muluk ya. Yang pertama itu karena emang HP ini bukan fokusnya untuk sehari-hari ya, dia fokusnya untuk gaming. Kekurangan yang pertama itu menurut aku dari segi kameranya. Karena kualitas kameranya ini
bukan nggak bagus, tapi nggak menawarkan kualitas yang gimana-gimana banget, yang wow banget, nggak. Jadi untuk kalian yang cari handphone dengan kualitas kamera yang oke, mungkin Tecno Pova 7 5G ini nggak masuk list rekomendasi ya buat kalian penonton di luar sana. Terus terutama untuk kondisi pemotretan dalam kondisi minim cahaya ya, jadi nggak, tangkapan kamera ini kurang menurut aku. Terus poin yang kedua untuk kekurangan Tecno Pova 7 5G ini itu dari fiturnya. Karena di series Tecno Pova 7 5G ini sebenarnya dia tuh udah masuk di kelas flagship ya untuk seri handphone Tecno. Tapi di handphone ini dia itu nggak menawarkan fitur tambahan yang sekelas handphone flagship. Maksudnya nggak sekelas flagship yang setara ya. Mungkin karena budgetnya juga yang ngepres ya. Jadi nggak menawarkan fitur-fitur yang spesial seperti handphone flagship lainnya. Terus yang terakhir itu menurut aku dari desainnya. Karena seperti yang aku omongin di awal tadi, menurut aku ya desainnya ini keren banget dengan konsep 3D dan gaming abis lah ya. Tapi hal itu nggak semerta-merta bikin semua selera orang sama ya. Jadi nggak semua orang suka dengan desain interstellar spaceship-nya ini. Jadi mungkin itu aja sih untuk poin kelebihan dan kekurangan dari Tecno Pova 7 5G ini. Dan untuk kesimpulannya, jadi ponsel ini memang menarik ya untuk aku dan para gamers-gamers di penonton video ini ya. Dengan layar super mulus di 144 Hz, terus chipset yang super power, baterai yang besar. Tapi jangan dilupakan untuk beberapa poin kekurangan di akhir tadi ya. Jadi menurut kalian gimana bosku terkait handphone Pova 7 5G ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian setuju, tulis setuju. Kalau kalian gak setuju, kalian bisa komen alasannya di bagian bawah ya. Dan di akhir video, jangan lupa like and subscribe video dan channel YouTube ini. Terima kasih bosku. Dadah. Sampai berjumpa di video selanjutnya.